Chapter 1386, The Battle of Limits. Haluosa baru saja mengangkat pedang di tangannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Tubuhnya bergoyang sekali ketika dia bergerak secara horizontal lebih dari 100 meter seolah-olah dia sedang berteleportasi dan berlari keluar dari area yang ditutupi oleh dua aliran cahaya keemasan. Ketika dua limit Doulos bentrok, medan energi dari domain mereka saling menuntun. Tampaknya kurang kecepatan dan rasa potensi yang terlihat selama pertempuran lima dewa Tanggulin. Tetapi sedikit gerakan di satu bagian dapat mengakibatkan efek domino. Begitu salah satu dari mereka berada dalam posisi rentan, dia mungkin bisa dikuasai oleh lawan sampai mati. Ini juga alasan mengapa Raja Underworld Douluo telah menekan Enchi sejak kedatangannya. Aliran cahaya keemasan melesat dari tengah dua lainnya, menyebarkan sinarnya. Rentang cahayanya juga jarak tembaknya. Haluosa menyerbu keluar dari itu dalam pelarian yang sempit. Tetapi ksatria mautnya menyerbu dari segala arah. Tiga ksatria maut bermandikan cahaya. Ding! Dengan suara dering, tiga tubuh Death Knight dibekukan secara bersamaan. Tanda emas ditambahkan ke masing-masing. Sinar kelabu hitam yang mengelilingi tubuh mereka melonjak liar dalam upaya untuk mencekik sinar emas. Mereka terkunci dalam perjuangan melawan satu sama lain. Tetapi mereka tetap di tempat itu. Enchi mengabaikan ini saat dia bergeser ke arah yang baru dan meluncurkan dua aliran cahaya emas yang menyebar sekali lagi. Apa itu tadi? Itu adalah Light Holy Dragon Slash. Itu adalah serangan yang tampaknya bergerak sangat lambat tetapi pada kenyataannya, itu membawa dua jenis atribut termasuk cahaya dan ruang. Jika ada orang selain Haluosa yang menghadap Enchi, mereka tidak mungkin bisa mengelak dari dua sinar cahaya keemasan. Mereka akan bangkit kembali seolah-olah mereka menabrak dinding. Enchi tidak menggunakan langkah ini ketika dia bertarung melawan Tanggulin karena potensi kerusakan dari Light Holy Dragon Slash benar-benar terlalu besar. Dia bisa saja secara tidak sengaja membunuh Tanggulin di tempat. Secara alami, dia tidak perlu membatasi dirinya lagi sekarang karena dia bertarung melawan seseorang yang sama menakutkannya dengan Underworld King Douluo. Light Holy Dragon Slash adalah bentuk serangan yang bisa menekan kekuatan jiwanya ke titik kesempurnaan sebelum menyebar keluar. Menggunakan serangan ini membutuhkan menyimpan energi ketika sinar keemasan menyebar. Dan ketika ditembakkan, kekuatannya tidak bisa dibandingkan. Haluosa menatap Enchi dengan dingin. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya tiba-tiba berubah dan bayangan abu-abunya lenyap. Aliran cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di langit tepat di atas kepala Enchi. Aliran yang bercahaya menyebar sampai ke puncak kepala Enchi. Hantu cahaya kelabu muncul dalam sepersekian detik. Enchi mengayunkan tubuhnya, berusaha menghindar dengan menggunakan metode kontrol spasial yang mirip dengan teleportasi. Tetapi aliran abu-abu sepertinya menguncinya. Tidak mungkin dia bisa membebaskan atau menghindar sama sekali. Boom! Kedua batas Doulos yang hebat bertabrakan satu sama lain secara langsung untuk pertama kalinya. Sinar cahaya keemasan yang menyebar keluar hancur dalam sekejap. Dan pancaran suci yang dipancarkan dari tubuh Enchi memudar. Dua siluet berpisah dengannya tampak sedikit lelah. Raja Underworld Douluo Haluosa membalikkan cengkeramannya pada pedangnya. Sebuah cahaya yang indah dan mempesona muncul dari baju perang di tubuh mereka. Dengan cepat, Haluosa menghilang sekali lagi. Kali ini, ribuan aliran abu-abu bercahaya muncul di daerah sekitar tubuh Enchi. Enchi memiliki ekspresi suram di wajahnya dan dia menggambar sebuah lingkaran di udara dengan tangannya. Armor tempur par excellence naga suci di tubuhnya memancarkan cahaya putih yang kuat. Tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam cahaya putih yang menyelimutinya. Ledakan. Ada tabrakan keras lain dan Enchi mengeluarkan dengusan teredam. Dia melebarkan mulutnya untuk mengeluarkan asap abu-abu seteguk sementara penghalang cahaya putih di sekitar tubuhnya hancur segera setelah itu. Underworld Douluo Haluosa memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan di wajahnya ketika dia muncul di dekatnya. Itu serangan balasan. Apakah itu esensi sejati dari baju tempurmu? Enchi tersenyum dengan tenang. Berurusan dengan seorang pria saat dia berurusan denganmu. Saya belum bisa melepaskan semua kekuatan saya dalam pertempuran atau mengalami perasaan berada di bawah tekanan seperti itu untuk waktu yang lama. Ayo, izinkan saya untuk terus belajar.
Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya seolah-olah dia sedang mengangkat benda berat. Perlahan tapi dengan bermartabat. Jarinya perlahan-lahan menjulur dan menembakkan pancaran keemasan. Semua naga raksasa dari 1000 naga terbang di domain naga suci mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Selama saat itu, mereka semua menghilang sepenuhnya dan makhluk-makhluk dunia bawah kehilangan target mereka. Serangan dari 9 ksatria kematian yang telah melesat ke kerumunan naga semuanya telah terjawab. Ekspresi Haluosa tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia meluncur selangkah ke depan, menusukkan pedang yang dia pegang ke depan. Pada saat itu, sepertinya dia telah berubah menjadi baut petir abu-abu saat dia bertabrakan dengan cahaya keemasan dari jari Enchi. Dentang. Terdengar bentrokan logam. Enchi memberikan dengusan teredam sekali lagi sementara Haluosa tetap di posisi di mana tabrakan terjadi. Pada saat berikutnya, ia telah berubah menjadi hamparan aliran cahaya abu-abu yang mengelilingi Enchi dalam upaya untuk meluncurkan aliran serangan ganas. Sementara itu, Tang Wulin dan wajah tersenyum Douluo Hujie melemparkan diri ke medan perang. The Golden Dragon Rage Domain dilepaskan. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa domain naga suci belum benar-benar menghilang. Tetapi kekuatannya telah dipinjam oleh naga suci Douluo. Dia telah meringkas kekuatan domain untuk menyerang Raja Underworld Douluo. Tang Wulin berpikir bahwa Enchi setidaknya bisa menggunakannya untuk memblokir serangan Raja Dunia Douluo. Tetapi Tang Wulin tidak tahu kemampuan seperti apa yang digunakan Raja Douluo di dunia bawah untuk menekan naga Douluo sekali lagi dengan paksa. Kemampuan dan efek seperti itu. Tang Wulin harus membantu Enchi karena tidak ada yang tahu berapa lama lagi naga suci Douluo dapat mempertahankan ini. Cahaya keemasan berkilauan ketika baju perang Dragon Moon Song menutupi seluruh tubuhnya secara instan. Naga biru emas raksasa muncul dari bawah kaki Tang Wulin dan menyapu makhluk-makhluk dunia bawah yang mengelilinginya. Makhluk-makhluk dunia bawah ini memiliki aura kematian yang sangat tebal. Mereka sepertinya memukul mundur seluruh dunia tanpa jejak sumber kehidupan di dalamnya. Secara naluriah, Tang Wulin merasa jijik terhadap mereka karena identitasnya sebagai anak alam. Terlepas dari 3 ksatria kematian yang masih bertarung melawan ben-ben emas di tubuh mereka setelah dipukul oleh naga suci Douluo. Sisa dari 9 ksatria kematian telah memimpin pasukan neraka untuk menyerang ke sisi mereka. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin adalah target mereka. Tang Wulin tidak menggunakan serangan energinya. Dengan kilat, dia tiba di depan makhluk seperti zombie dan menusukkan tombak di tangannya langsung ke dadanya. Tang Wulin sangat cepat sehingga makhluk zombie hanya berhasil menggunakan tangannya untuk memblokir serangannya. Asap abu-abu yang mengelilingi tubuhnya tidak mampu menahan bilah tombak naga emas. Sebuah puff lembut terdengar ketika dadanya ditusuk oleh tombak naga emas Tang Wulin. Namun demikian, makhluk-makhluk dunia bawah ini benar-benar ganas. Makhluk zombie tidak hanya menolak untuk jatuh, tetapi juga memaksa dirinya untuk maju. Bahkan ketika tombak naga emas Tang Wulin menembus tubuhnya, itu menggeliat ke arahnya. Tang Wulin merasakan perubahan dan alisnya tiba-tiba bergerak sedikit ketika bibirnya tersenyum tipis. Itu efektif. Memakan Golden Dragon Spear efektif melawan makhluk-makhluk dunia bawah. Sama seperti ketika dia menggunakannya melawan makhluk abisal di pesawat abisal. Tubuh makhluk zombie berangsur-angsur hancur karena terlibat dalam proses memajukan. Itu berubah menjadi debu dan menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, sedikit gumpalan energi melonjak ke tubuh Tang Wulin segera setelah proses penyaringan. Tang Wulin tidak bisa menahan semangat saat penemuan baru ini. Dalam arti tertentu, Underworld Death Domain adalah makanan untuk Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya bergerak cepat untuk memproyeksikan ribuan aliran cahaya yang menutupi makhluk-makhluk dunia bawah di sisinya. Hampir semua makhluk mayat hidup memiliki beberapa kemampuan bertaring naluriah sejak mereka masih hidup. Berubah sedikit setelah dibaptis oleh aura Raja Dunia Douluo. Yang paling kuat di antara makhluk-makhluk dunia bawah ini adalah, tanpa diragukan, 12 ksatria kematian. Namun, sebagian besar basis budidaya makhluk ini tidak mungkin mencapai peringkat judul Douluo. Kekuatan mereka hanya karena kekuatan aura dunia bawah, yang memiliki efek amplifikasi luar biasa pada mereka. Dengan demikian,
Mereka memiliki kekuatan besar tetapi tidak memiliki kecerdasan. Mereka sepenuhnya mengandalkan naluri bertarung mereka untuk bertarung. Ketika Kaisar Blue Silver dilepaskan dan mereka terjerat dalam Blue Silver Impaling Arai, masa makhluk bawah tanah di sekitarnya segera ditangkap oleh Kaisar Blue Silver. Dan tombak naga emas Tanggulin menyambut kehadiran mereka. Setelah pertempuran 5 dewa, kemampuan Tanggulin meningkat pesat. Berbagai keterampilannya secara bertahap menyatu dan tumbuh lebih kuat ketika mereka berkembang menuju kombinasi sempurna. Kemampuan, pengalaman, dan kesadarannya telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Dia menyerang dengan tombak naga emas. Ujung tombak tidak tampak semegah sebelumnya. Tetapi kekuatan tembusnya sangat ditingkatkan. Ini adalah kesimpulan yang dia raih setelah bertarung melawan jarum ilahi 5 elemen Tongyu. Serangan yang lebih fokus dan baik-baik saja memiliki kekuatan menusuk yang lebih besar. Dia harus memprioritaskan penetrasi pertahanan lawan terlebih dahulu untuk menghasilkan efek. Tidak peduli seberapa kuat serangannya. Tanggulin telah mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan kendali atas tubuhnya untuk menyelesaikan beberapa teknik tombak sebelumnya. Ketika dia meluncurkan tombaknya, dia bisa menggunakannya dengan bebas dan melewati pertahanan makhluk-makhluk dunia bawah di sekitarnya dengan mudah. Menusuk ke dalam daging dan tulang mereka. Chapter 1387, Devouring the Final Stake. Makhluk-makhluk dunia bawah yang ditusuk oleh tombak naga emas hampir seketika berubah menjadi debu. Karena kecepatan yang sangat tinggi dari gerakan Golden Dragon Spear, orang hanya bisa melihat gumpalan cahaya putih yang baik terbang keluar dari tubuh makhluk bawah dunia dan masuk ke tombak sebelum disaring dan diserap oleh Tanggulin ketika tombak ditarik kembali. Tanggulin berjalan maju selangkah demi selangkah tetapi dia terus menusuk Golden Dragon Spear di tangannya dengan kecepatan kilat. Dia seperti landak emas yang mengubah setiap makhluk bawah dunia menjadi bubuk saat dia melewati mereka. Sementara itu, ruang di depan tubuhnya dikosongkan tiba-tiba. Segera setelah itu, Tanggulin hanya bisa merasakan tekanan mencekik yang menekan dirinya seperti gunung. Tidak perlu mengangkat kepalanya dan mencari, dia bisa mengatakan bahwa tekanan memancar dari salah satu dari 12 ksatria kematian yang telah datang sebelum dia. The Death Knight tampaknya memiliki tubuh yang besar tetapi juga memiliki kecepatan yang luar biasa cepat. Perisainya menyebarkan cahaya abu-abu mematikan dengan tengkorak monster yang tampak biadab yang kelihatannya bisa melahap orang. Perisai itu terhalang di depan tubuhnya saat menabrak Tanggulin. Tanggulin mengangkat kepalanya saat cahaya keemasan melesat keluar dari matanya. Dia tidak menarik diri. Aliran cahaya keemasan menyebar ke depan dari bawah kakinya. Sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak untuk mendorongnya ke depan dan tombak naga emas di tangannya bergerak maju dengan kecepatan kilat saat dia menusuk lurus ke perisai lawan. Dia menyatu dengan tombak. Ding, suara renyah terdengar. Tanggulin bangkit kembali tetapi sinar keemasan yang menyebar di bawah kakinya telah menodai permukaan baju perang lawan dengan lapisan warna emas untuk sementara waktu membuatnya tetap di tempat. Pertahanan yang sangat kuat. Tanggulin kaget di hatinya. Pertahanan dan kekuatan Death Knight tidak lebih lemah dari miliknya. Orang harus tahu bahwa kekuatan Hyper Douluo biasa tentu tidak bisa menyaingi Tanggulin. Meskipun menggunakan King's Path, Tanggulin terpental oleh lawan. Jadi orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya pertahanan lawan. Ketajaman Golden Dragon Spear hanya berhasil meninggalkan lubang sedalam 2 inci kecil pada perisai lawan. Sementara itu, semburan tekanan kuat memancar dari masing-masing sisi Tanggulin ketika 2 ksatria mau tiba. Tanggulin adalah target utama Raja Underworld Haluosa. Ketiga ksatria kematian ini hampir secara instan membentuk formasi pertempuran yang mencekik. 2 pedang berat mereka menyegel jalan Tanggulin untuk menghindar dengan suara melolong yang menusuk. Pedang berat memotong udara dengan ketajaman yang bahkan melolong tajam bisa terdengar saat pedang berat menebas. Tidak hanya itu, lingkaran cahaya di bawah kaki 3 ksatria kematian secara bersamaan mekar keluar termasuk ksatria kematian yang telah dikunci oleh Tanggulin. Domain baju zirah pertempuran mereka menutupi Tanggulin. Ini adalah domain baju perang dari 3 tuan baju perang. Murid-murid Tanggulin tiba-tiba mengerut. Lapisan halo emas seperti bunga yang tumpang tindih di bawah kakinya berubah merah dalam sepersekian detik. Itu adalah domain naga emas darahnya. Mengaum, auman naga yang terdengar hampir gila tiba-tiba terdengar.
Selama sepersekian detik itu, skala Silver Dragon King yang tergantung di leher Tang Wulin menyala. Sensasi dingin yang menyegarkan menyatu ke dalam dunia spiritualnya. Ice God Pearl menenangkan jiwanya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh Blood Golden Dragon Domain-nya. Armor tempur Dragon Moon Song berubah warna menjadi merah emas. Dalam kesadarannya yang liar, Blood Golden Dragon Domain mengubah sebagian dari Underworld Death Domain warna merah segar sekaligus. Keliaran mengisinya dengan kekuatan sementara kesadarannya yang teguh dan kesombongan yang tak tertandingi semuanya telah dikonversi menjadi kekuatan yang lebih kuat pada saat ini. Suatu gagasan untuk tidak pernah menyerah muncul dalam benak Tang Wulin. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melanjutkan kemajuannya. Kaki kirinya maju selangkah saat dia tiba-tiba melemparkan tombak naga emas di tangan kanannya dengan kecepatan kilat. Itu adalah undian dari pasak final. Dia tidak berusaha untuk memblokir pedang yang tajam menikamnya dari kedua sisi ketika dia dikepung di tiga sisi. Tetapi dia malah memilih untuk segera membuang tombak naga emasnya. Golden Dragon Spear membawa aliran cahaya darah di langit. Itu tiba sebelum Death Knight yang sementara ditempelkan ke tanah sebelumnya dari jalan Raja Tang Wulin dan amplifikasi dari domain naga emas darah. Itu menusuk lubang kecil yang dia tusuk sebelumnya. Puff! Kali ini, perisai Death Knight tidak bisa menahan impalasi Golden Dragon Spear. Itu terdengar seolah-olah benda keras telah hancur. Kekuatan besar membawa Death Knight karena langsung meledak selusin meter dan menabrak makhluk besar dunia bawah. Itu dengan ganas terjepit ke tanah. Pada saat yang sama, Tang Wulin menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan raungan naga berapi terdengar. 8 naga raksasa berwarna darah melonjak ke langit dan dengan berani menabrak kedua Death Knight untuk menghentikan serangan mereka. Tang Wulin mengepakkan sayap di belakang punggungnya sekali lagi dan melepaskan lalat naga emas. Dia berlari keluar dari serangan silang kedua Death Knight dalam sepersekian detik dan mengejar Golden Dragon Spear-nya. Orang harus tahu bahwa bagian paling menakutkan tentang pasak akhir adalah bahwa hal itu memungkinkan Tang Wulin untuk menyingkat semua kekuatannya menjadi satu serangan. Itu adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, dan semangatnya. Mengikuti peningkatan kemampuan Tang Wulin, kekuatan pasak final juga sangat meningkat. Saat ini, ketika final stake diluncurkan dengan kekuatan penuh itu menghasilkan efek visual yang sangat kuat seolah-olah Death Knight telah hancur sebelum Tang Wulin pada pukulan pertama. Namun, melepaskan pasak final juga menandakan bahwa Tang Wulin telah melepaskan semua kekuatannya. Kemampuannya telah sangat melemah sehingga dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Jika ini adalah masa lalu, Tang Wulin pasti tidak akan pernah membiarkan dirinya memanfaatkan kemampuan seperti ini dan meluncurkan serangan tegas seperti pasak final pada awal pertempuran. Namun, hatinya dipenuhi dengan arogansi dan semangat pantang menyerah karena efek darah naga emas. Pikirannya tidak hanya menghentikannya untuk tenggelam dalam pertumpahan darah dan semangat, tetapi sebaliknya, dia lebih jernih daripada sebelumnya. Namun, itu juga membuatnya lebih dingin dan lebih kejam. Dia memegang tombak naga emas dengan tangan kanannya dan merasakan semburan energi deras masuk ke tubuhnya dalam hitungan detik. Itu adalah energi yang berasal dari menembus Death Knight. The Death Knight adalah pembangkit tenaga listrik Hyper Douluo. Jadi, bahkan jika energinya disaring, itu masih lebih dari cukup untuk mengisi kembali energi Tang Wulin yang hilang. Tentu saja, metode ini hanya layak pada premis bahwa Golden Dragon Spear dapat menembus tubuh Death Knight dan menyelesaikan melahapnya. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah berhasil menyelesaikannya saat ini. Pasak terakhirnya dilanjutkan oleh tindakan melahap Golden Dragon Spear sehingga cukup untuk mengisi kembali konsumsi sebelumnya karena lawannya kuat. Itu adalah langkah berisiko yang membutuhkan penilaian yang sangat tepat. Jika Golden Dragon Spear gagal menembus tubuh lawan, maka semua yang dia lakukan akan sia-sia. Pada saat yang sama, itu juga merupakan perwujudan dari kemampuannya. Semuanya dibuat-buat sebelum seseorang dengan kemampuan yang kuat. Dia telah berhasil. Cahaya biru di mata Death Knight meredup segera setelah dia ditikam. Underworld King Douluo Haluosa baru saja memukul Enchi dengan pedangnya di kejauhan ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan dunia bawahnya yang digunakan untuk menyerang naga suci Douluo jelas melemah sedikit. Dia menoleh dan melihat ke arah Tang Wulin.
Matanya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kejam. Pada saat itu juga, Tang Wulin hanya bisa merasa seolah jiwanya membeku ketika banyak fluktuasi emosional tiba-tiba melonjak di dalam hati. Emosi itu bukan miliknya, tetapi dia menemukan bahwa dia bisa dengan jelas merasakan emosi Raja Douluo dunia bawah saat ini. Itu adalah kemarahan yang akan membuatnya gila. Rasanya seolah-olah ada semburat kemurungan yang tersembunyi dalam kemarahan dan kegilaan itu. Ada suatu masa ketika dia hampir ditinggalkan oleh seluruh dunia. Dia didukung oleh kekuatan yang besar ini. Hanya ada 12 sahabat di sisinya. Meskipun mereka tidak diberkati dengan kecerdasan dalam arti sebenarnya, mereka tetap dijaga di sisinya selama ini dan menghentikan lawan yang kuat untuknya. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali mereka menggunakan tubuh mereka untuk memblokir serangan dari musuh untuk menyelamatkan hidupnya. Dia juga kehilangan hitungan berapa kali mereka telah membantunya keluar dari pengepungan ketat sehingga dia bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Mereka bukan hanya 12 ksatria kematiannya, tetapi juga seperti ke-12 saudaranya. Dalam hati Underworld Douluo Haluosa, hampir semua keluarga dan hubungan persahabatannya dikhususkan untuk 12 ksatria kematian ini. Chapter 1388, Holy Light Arai. Lebih dari apapun ia rela menghabiskan waktu bersama mereka. Mereka adalah bawahan, sahabat, dan saudara lelakinya yang paling setia terlepas dari situasinya. Mereka adalah orang-orang yang berjaga di sisinya sejak awal. Meskipun Haluosa memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya sehingga dia bisa beradaptasi untuk membangkitkan kembali Death Knight yang jatuh ini, dia akan tenggelam dalam kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya setiap kali seorang ksatria terbunuh oleh musuh. Di sisi lain, Tang Wulin menghadapi Haluosa dalam situasi seperti saat ini. "Hati-hati!" teriak Enchi dengan keras. Tangan kanannya mengepal dan meninju dalam upaya untuk menghentikan Raja Underworld Douluo, tetapi Haluosa benar-benar mengabaikan kehadirannya. Dia tidak keberatan ketika tinju yang dipenuhi dengan aura suci menghantam punggungnya. Enchi hanya bisa merasakan seolah-olah pusaran muncul di punggung Raja Dunia Bawah Haluosa. Kekuatan yang terpancar dari serangannya segera tersebar dan dinetralkan oleh pusaran sebelum melemparkan ke samping. Sebagian dari kekuatannya bahkan diambil oleh Haluosa. Haluosa sudah tiba di hadapan Tang Wulin di saat berikutnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Haluosa telah tiba sebelum Tang Wulin dalam hampir sepersekian detik setelah dia merasa seperti jiwanya telah jatuh ke dalam gudang es. Pedangnya diarahkan tepat ke jantung Tang Wulin. Underworld King Douluo hanya bisa melampiaskan kemarahan di hatinya dengan membunuh Tang Wulin. Pedang itu bukan bagian dari jiwa bela diri Haluosa atau baju perangnya, melainkan pedang peringkat dewa yang ditempa dengan basis kultivasinya selama bertahun-tahun budidaya. Itu bernama Underworld Intone. Underworld Intone memungkinkannya untuk memobilisasi kekuatan dunia bawah di tubuhnya dan menyatu dengan domain kematian dunia bawah untuk memandu seluruh domain agar secara instan mendukung upayanya. Makhluk hidup apapun yang ditikam oleh Underworld Intone akan ditransformasikan menjadi makhluk dunia bawah sekaligus. Kemampuan paling mengerikan dari Underworld Intone dikenal sebagai Tousan Pers yang bisa menembus pertahanan dewa peringkat 100 dalam sepersekian detik. Konsep peringkat 100 tidak ada untuk master jiwa peringkat 99 dianggap sebagai batas Douluo dan mereka yang di atas peringkat 99 semuanya telah mencapai ketuhanan. Underworld King Douluo Haluosa menamai karakteristik senjatanya sebagai 100 Pers sebagai referensi pada kemampuannya untuk menembus kultivator peringkat 100. Ini juga alasan mengapa dia berhasil melukai tubuh Smiley Face Douluo yang kuat meskipun hanya membuat luka gesit. Dia jarang menggunakan 100 Pers karena setiap kali dia menggunakan fungsi Pers adalah saat ketika Underworld Intone meledak dengan kekuatan menyerang yang paling menakutkan. Jiwa Tang Wulin akan segera ditembus dan sama sekali tidak ada kesempatan untuk menghindar karena lawan bergerak sangat cepat. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sangat kuat. Apakah ini yang terasa seperti kekuatan batas Douluo yang sebenarnya? Sudah lama sekali sejak Tang Wulin sedekat ini dengan kematian. Ketika dia bertarung melawan Kilin Douluo Tongyu, Five Elements Divine Needle pernah mengancam hidupnya tetapi hanya mengancamnya. Tang Wulin masih bisa dengan tenang bereaksi dalam sepersekian detik ketika dia dihadapkan dengan Five Elements Divine Needle.
Namun pada saat yang tepat ini, dia mendapati dirinya tidak mampu melakukan apapun ketika dia dihadapkan oleh serangan fatal Underworld Douluo Haluosa. Rasanya seakan seluruh orangnya membeku di sana tanpa kemampuan menghindar. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika pedang lawan menusuk ke jantungnya. Seluruh proses ini terjadi terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Enchi tidak berhasil atau Smiley Face Douluo. Perasaan lemah terpancar ke seluruh tubuh Tanggulin. Pikiran apakah dia akan mati muncul dalam benaknya untuk pertama kalinya. Namun, aliran cahaya suci tiba-tiba turun dari langit. Sinar suci memenuhi seluruh ruang dalam sepersekian detik itu. Tubuh Tanggulin bergeser mundur 100 meter sementara bayangan cahaya malaikat bersayap 8 compang camping di Underworld Intone di mana Tanggulin berdiri sekarang. Tanggulin hanya bisa merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua perasaan negatif yang dia miliki sebelumnya dan perasaan beku yang dimilikinya semuanya hilang. Seluruh orangnya dipulihkan ke kondisi terbaiknya sekali lagi. Tetapi meskipun demikian, punggungnya masih dipenuhi keringat dingin di saat berikutnya. Ketakutan yang kuat melekat di seluruh tubuhnya. Itu adalah pengganti suci. Itu adalah kemampuan yang diberikan kepada Tanggulin oleh Roh Kudus Douluo setelah terobosannya untuk membatasi peringkat Douluo. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan ini sekali dan itu hanya menyelamatkan hidup Tanggulin selama momen paling penting. Kegelapan dan kesuraman di langit tiba-tiba menjadi cerah. Sebuah matahari tiba-tiba muncul di udara sementara nyanyian rohani yang bergema dan jelas terdengar di seluruh adegan. Pada saat nyanyian pujian itu didengar, semua makhluk di dunia bawah melambat. Aliran cahaya suci turun dari langit membawa malaikat kecil yang lucu di setiap sinar itu. Mereka turun ke dunia manusia untuk membersihkan kegelapan. Cahaya suci mendarat di tubuh naga suci Douluo Enchi untuk membersihkan efek negatif yang dihasilkan dari serangan Underworld King Douluo. Itu mendarat di tubuh Smiley Face Douluo dan menyembuhkan luka-luka yang menimpanya. Bayangan cahaya malaikat bersayap 6 muncul di belakang masing-masing untuk menanamkan aliran cahaya suci kepada mereka. Itu langsung menyelesaikan amplifikasi sebagian besar. Enchi memiliki basis budidaya tertinggi sehingga efek amplifikasi secara alami adalah yang terbaik baginya. Cahaya suci berkilauan saat par excellence Holy Dragon-nya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia bergerak di hadapan Raja Dunia Bawah Douluo dalam sepersekian detik dan meninju tinju kanannya sekali lagi. Kali ini, domain 1000 naga dansa dihidupkan kembali sekali lagi ketika Enchi maju terus dan bertempur melawan Raja Douluo Underworld disertai dengan deru naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Enchi mundur setengah langkah. Tinju kanannya ditembus oleh Underworld Intone tetapi tinju yang terluka segera sembuh di bawah cahaya suci yang dilepaskan oleh malaikat bersayap 6 di belakangnya. Sebaliknya, Raja Underworld Douluo Haluosa mundur 3 langkah ketika aliran udara abu-abu melonjak di wajahnya yang pucat. Jelas bahwa dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Cahaya suci yang sangat besar muncul dari tanah. Rune suci melonjak menuju makhluk bawah dunia dalam suksesi dengan bimbingan yang tepat. Arai putih aneh juga muncul di bawah kaki para ksatria kematian itu. Aliran cahaya putih diproyeksikan dan untuk sementara membatasi mereka ke tanah. Underworld King Douluo Haluosa memiliki wajah yang tidak menyenangkan sekaligus. Itu arai cahaya suci. Apakah Anda anak kecil Yali? Kamu adalah orang yang benar-benar telah mengaktifkan elevasinya menjadi limit Douluo. Suara dingin terdengar bergema dari segala arah. Haluosa, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Masalah yang belum diselesaikan oleh senior kami saat itu. Akankah kita menyelesaikannya? Objek seperti matahari di langit tiba-tiba terbakar lebih terang. Sinar suci yang sangat tebal menyala lebih terang dan lebih terang seolah-olah ada energi yang sangat kuat yang terus-menerus muncul di sana. Aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Underworld King Douluo melirik Tanggulin di kejauhan. Aliran udara abu-abu bergulung dan melengkung ke dalam ketika siluetnya mundur dengan kecepatan kilat. Halo lingkaran abu-abu muncul di bawah kaki makhluk-makhluk dunia bawah itu secara berurutan untuk menyedot mereka kembali ke tanah. Apakah kamu pergi? Naga suci Douluo Enchi berteriak keras. Dia mengambil langkah dengan kaki kirinya dan meninju kanannya terlebih dahulu ke udara untuk menyulap bola cahaya pijar yang menarik ribuan naga. Itu adalah domain naga.
Serangan naga suci Douluo yang paling kuat. Underworld King Douluo Haluosa mengeluarkan ham dingin dengan jijik. Kau ingin membuatku tetap di sini dengan apa yang kau miliki? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mencapai apa yang tidak bisa dilakukan Heaven Blessing Douluo? Suaranya bergema di langit. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah tipis dan berkabut. Makhluk-makhluk dunia bawah tampaknya semuanya berubah menjadi aliran udara pada saat ini, sementara siluet Haluosa menghilang ke udara tipis segera setelah itu. Aura yang awalnya digunakan untuk mengunci Haluosa oleh naga suci Douluo juga telah menghilang tanpa jejak. Domain naga berlangsung selama 10 detik penuh sebelum secara bertahap memudar dari langit. Wajah tersenyum Douluo Hujie sudah berjaga di sisi Tang Wulin sejak dia sembuh. Keduanya menatap mata satu sama lain dengan rasa takut yang tersisa di pandangan mereka. Apalagi Tang Wulin. Itu pertama kalinya Smiley Face Douluo bertemu seseorang dengan peringkat Haluosa dalam hidupnya. Aliran cahaya suci turun dari langit dan mendarat di samping Tang Wulin. Dia dengan lembut menepuk dadanya. Saya benar-benar takut mati di sana. Itu akan merepotkan hari ini seandainya bukan karena berkat Tuhan sebelumnya di tubuh Anda. Pemimpin cahaya suci itu adalah Roh Kudus Douluo Yali. Alasan mengapa berkat Tuhan dianggap sebagai kehidupan kedua adalah karena tidak hanya mampu menjadi kambing hitam instan. Itu juga mampu mengembalikan Tang Wulin ke kondisi terbaiknya. Lebih penting lagi, itu memungkinkan Roh Kudus Douluo untuk segera dipindahkan ke sisinya untuk memastikan keselamatannya sesudahnya. Chapter 1389, Kuasi Demigod. Demigod, Kuasi God. Ibu, beruntung kamu ada di sini. Kalau tidak, saya akan berada dalam bahaya nyata hari ini. Tang Wulin sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Naga suci Douluo Enchi berjalan menghampiri mereka. Sinar samar dan tidak biasa melintas melewati matanya tanpa sadar saat melihat Yali. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa ketika dia mengambil inisiatif untuk menantang sosok legendaris itu bertahun-tahun yang lalu, dia pernah bertemu orang ini di depan matanya. Dia begitu menarik pada tahun-tahun itu. Pada saat yang tepat ini, dia tidak berubah sama sekali meski sudah puluhan tahun berlalu. Sebaliknya, hanya ada kedewasaan tambahan dan sikap anggun. Ketika dia memikirkan dirinya sendiri, dia mendapati bahwa itu sudah lama tidak dapat dikenali. Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia Roh Kudus. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Yang Mulia atas promosi Anda ke limit Douluo. Kata Enchi dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kalau bukan karena penampilan tepat Roh Kudus Douluo pada hari itu, akan sangat sulit untuk melindungi Tang Wulin bahkan dengan kekuatan gabungan dari Hujie, Tang Wulin dan dirinya sendiri. Raja Underworld Douluo Haluosa tidak hanya kuat, tetapi kemampuannya juga dipenuhi dengan segala macam rahasia yang mustahil untuk dicegah. Enchi tidak begitu ahli dalam hal kecepatan. Selain itu, masih ada perbedaan antara basis budidaya Haluosa dan Enchi. Tang Wulin benar-benar akan berada dalam bahaya jika ini berlanjut dengan cara seperti itu. Selain itu, ini adalah ibu kota Kekaisaran Bintang Luo, kota Star Luo. Dan Tang Wulin baru saja menjadi juara dalam pertempuran 5 dewa. Jika Master Sekte Tang Sekte meninggal di sini begitu saja, maka tidak ada yang bisa dilakukan Star Luo Empire untuk membersihkan diri dari pelanggaran lagi. Untungnya, Roh Kudus Douluo datang tepat pada waktunya. Sangat jelas bahwa kekuatannya memiliki tingkat penindasan tertentu pada Underworld Douluo ke titik di mana pembangkit tenaga listrik elit dipaksa untuk mundur. Naga suci Douluo terlalu baik. Yali mengangguk ke arahnya, tapi sikapnya jelas agak jauh. Dia tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang pria di depannya. Sementara itu, sisa Shrek Seven Monsters baru saja menabrak gusar. Semua orang dalam kelompok itu tampak sedikit lelah. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Ada begitu banyak monster yang mengelilingi kita sebelumnya. Kami akan berada dalam masalah jika kami tidak siap. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Tang Wulin mengangguk ke arah teman-temannya. Dengan naga suci Douluo mengawal mereka, kelompok itu kembali ke markas Tang Sekte bersama. Enchi tetap bersama mereka sampai mereka memasuki markas sebelum dia pergi karena dia takut bahwa Raja Underworld Douluo akan kembali dan bertarung lagi.
Suasana hati Tang Wulin yang baik sebagai hasil dari menyelesaikan misinya telah memudar sepenuhnya setelah pertemuan yang mengerikan itu. Dia mengirim teman-temannya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat sementara dia mengikuti Roh Kudus Douluo ke kamarnya. Ibu, untungnya kau ada di sana hari ini. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padaku? Ini adalah momen pertama Tang Wulin akhirnya bisa merasa lega setelah pertempuran. Siapapun akan takut mati dan Tang Wulin tidak terkecuali. Terutama ketika ia akan menemui ajalnya dalam keadaan yang membingungkan. Yali memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Aku selalu tahu bahwa musuh kita sangat kuat. Tapi aku tidak menyangka bahwa mereka berhasil memenangkan Raja Underworld Douluo Haluosa. Apakah Anda masih ingat kedatangan bencana besar itu bertahun-tahun yang lalu? Pada saat itu, ayah baptis Anda tidak hanya menahan ledakan dari amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12. Tetapi ia juga berperang melawan banyak pembangkit tenaga Roh Kudus secara bersamaan. Salah satunya adalah Master Jiwa Elit yang dikirim oleh Pemujaan Roh Suci dengan peringkat yang sama dengan Raja Douluo dunia bawah ini. Kalau tidak, bagaimana ayah baptismu bisa jatuh dengan mudah dengan kemampuannya? Susunan pemain lawan sudah sangat kuat pada saat itu. Sedikit yang saya tahu bahwa masih ada seseorang seperti Raja Underworld Douluo yang tersembunyi dalam kegelapan. Tang Wulin berbicara, Ibu, saya baru saja akan menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah ada perbedaan antara limit Douluos dari peringkat ini? Aku melihat bahwa naga suci Douluo hampir dianggap tidak mampu melakukan serangan balik terhadap Raja Dunia Bawah Douluo. Dia sangat ditekan oleh lawan. Aku bahkan tidak bisa menolak ketika aku diserang oleh Raja Underworld Douluo. Kenapa begitu? Yali mengangguk dan menjawab. Aku pikir sudah waktunya bagiku untuk memberitahumu rahasia eselon atas. Inilah situasinya. Peringkat limit Douluo juga dibagi menjadi banyak tahap. Perbedaan antara setiap tahap agak luas. Sama seperti saya. Saya termasuk dalam tahap baru mencapai peringkat limit Douluo. Proses ini dikenal sebagai metamorfosis. Ini adalah metamorfosis yang memungkinkan orang untuk perlahan-lahan melepaskan diri dari ruang lingkup umat manusia. Ketika proses ini selesai, saya akan tahu apa artinya menjadi seorang guru jiwa peringkat ilahi. Mengapa semua limit Douluos maju ke arah peringkat ilahi? Itu sepenuhnya karena mereka semua benar-benar mengalami aura peringkat ilahi. Pada saat yang sama, umurku juga meningkat dengan jumlah besar setelah menerobos ke limit Douluo rank. Tang Wulin tersenyum untuk pertama kalinya malam itu setelah mendengar itu. Itu berita bagus. Tentu saja. Istilah limit Douluo mengacu pada manusia yang mengembangkan batasnya. Ketika konsep itu dibentuk di awal, itu dianggap hanya itu. Namun, dengan berlalunya waktu, umat manusia terus berkembang. Ada beberapa alam kecil yang melampaui peringkat limit Douluo. Alam ini sebenarnya mencapai peringkat yang berbeda dari basis kultivasi untuk semua limit Douluos. Mereka yang baru saja memasuki peringkat limit Douluo dan memulai proses metamorfosis dikenal sebagai quasi demigods atau pseudo demigodes. Pada saat metamorfosis saya stabil. Saya bisa secara bertahap melangkah ke pangkat dewa. Sebagian besar limit Douluos ada di peringkat ini. Misalnya, naga suci Douluo Enchi masih berkeliaran di peringkat dewa. Namun, ada juga beberapa orang istimewa yang dapat memasuki dunia lain dengan bekerja keras terus-menerus dan meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip yang benar sebelum mencoba lebih banyak terobosan. Orang-orang itu dikenal sebagai quasi-gods atau pseudo-gods. Hanya dengan mencapai ranah ini maka umur seseorang akan meningkat sekali lagi dan mereka hidup hingga lebih dari 300 tahun. Ayah baptismu ada di dunia ini. Seperti Raja Dunia Bawah Douluo yang kamu temui hari ini. Itulah alasan mengapa kamu merasa bahwa naga suci Douluo menemukan Raja Underworld Douluo sedikit berlebihan. Ini adalah perbedaan peringkat. Raja Underworld Douluo Haluosa adalah guru ayah baptismu. Dia adalah kekuatan dari generasi yang sama dengan Tuan Paviliun Dewa Laut di hadapan ayah baptismu. Master Paviliun Dewa Laut dari generasi itu. Yang Mulia Surga memberkati Douluo. Pernah berkata bahwa Haluosa adalah perwujudan aura negatif dunia dan bahwa ia adalah utusan yang dikirim oleh surga sebagai hukuman atas perusakan umat manusia terhadap lingkungan benua Douluo. Dia adalah orang yang sangat istimewa.
dan mirip dengan Anda. Ia bahkan dianggap sebagai inkarnasi dari pesawat kami. Apa? Tang Wulin berbicara dengan heran. Raja Underworld Douluo adalah inkarnasi planar. Bagaimana mungkin? Holy Spirit Douluo spoke in a deep voice. There is nothing impossible about it. Seeing as how it is reality. The Lord of the Plane doesn't only need someone like you, who is capable of restoring nature. At the same time, redundancy needs to be taken out too. Mankind's development has been far too swift, to the point where we have already surpassed the Lord of the Plane's control. He will be intentionally creating troubles for humanity at this moment. You should understand a principle that the Lord of Plane not only created mankind, but also many other living creatures. For example, the soul beasts came before humans. Those that are already extinct were his offspring too. Can you say that he is not angry that one of his children was killed by another? Jadi, kakekmu itu menyatakan bahwa Haluosa dilahirkan atas kehendak Tuhan. Aura dunia bawah yang dia kontrol sangat aneh dan tidak ada yang seperti itu sampai hari ini. Haluosa tidak seburuk itu sendirian. Tetapi kemampuannya benar-benar menakutkan. Beberapa dekade yang lalu, Heaven Blessing Douluo sudah bukan tandingannya ketika dia bertarung melawan Haluosa untuk kedua kalinya seandainya dia tidak mengandalkan rahasia batin Akademi Shrek. The Heaven Blessing Douluo juga merupakan limit Douluo yang hanya mencapai pangkat setengah dewa. Namun, ia diangkat ke peringkat Quasi-God sementara karena amplifikasi pohon emas kuno di Paviliun Dewa Laut pada saat itu. Ayah baptismu naik ke peringkat Quasi-God setelah beberapa ribu tahun secepat yang dia bisa. Hanya dengan begitu dia bisa melenyapkan segala macam roh jahat. Sementara itu, Raja Underworld Douluo sudah menghilang saat itu. Jadi, aku tidak bisa mengatakan bahwa ayah baptismu akan mampu mengalahkan Raja Douluo Underworld ini dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika dia masih hidup. Dengan demikian, tidak perlu bagimu untuk diganggu oleh pertemuan hari ini jika kamu mendapati dirimu sama sekali kurang saat bertarung melawannya. Chapter 1390, 1:2n1:3. Quasi Demigod, Demigod, Quasi-God. Jadi ternyata limit Douluo dapat dibagi menjadi 3 peringkat seperti itu. Orang yang benar-benar bisa berdiri di puncak dunia ini harus menjadi Quasi-God. Menilai dari situasi hari ini, kombinasi saya, Quasi Demigod dan Demigod mampu melawan Quasi-God. Jadi, meskipun ada perbedaan antara jajaran limit Douluo, perbedaannya seharusnya tidak terlalu luas. Roh Kudus Douluo sepertinya melihat melalui pikirannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Jangan pernah meremehkan Haluosa. Meskipun penampilan saya hari ini cukup mengejutkannya untuk mundur. Alasan utamanya adalah karena kemampuan saya memiliki tingkat penindasan tertentu padanya. Memang, kemampuan saya mampu menekan hampir semua tuan jiwa jahat. Tanpa diragukan lagi, aku berada dalam posisi terlemah dalam jajaran limit Douluo. Namun, Douluo Naga Suci, Douluo Asmara, Douluo tak berperasaan, dan bahkan Permaisuri Naga Douluo, yang sudah sangat dekat dengan pangkat Quasi-God, tidak begitu mematikan seperti aku terhadap para penguasa jiwa jahat. Kemampuan saya secara inheren bersifat menekan pada penguasa jiwa jahat dan akan melemahkan kekuatan asalnya. Itulah mengapa Raja Underworld Douluo menolak untuk melawan saya dengan paksa. Kalau tidak, jika dia tidak berusaha dan bertekad untuk membunuhmu, kombinasi dari naga suci Douluo dan aku sendiri mungkin tidak dapat menghentikannya. Anda dapat mempertimbangkan situasi dengan cara ini. Perbedaan antara Quasi Demigod dan Demigod adalah sekitar rasio 1:2. Sementara itu antara Quasi-God dan setengah dewa adalah sekitar 1:3. Dengan kata lain, Tang Wulin menarik napas dingin. Jadi Raja Underworld Douluo sekuat itu. Setelah kenaikan Roh Kudus Douluo Yali untuk membatasi peringkat Douluo, Tang Wulin merasa dirinya puas karena ada total 4 pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo batas di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika hanya ada 1 raja, 2 kaisar dan 4 raja surgawi besar dalam Roh Kudus Cult dan 4 raja surgawi tampaknya lebih rendah dari limit rank. Maka hanya ada Darkness Blood Demon yang paling dekat dengan limit rank di paling. 1 raja dan 2 kaisar adalah limit Douluos. Kemudian,
Kemampuan kultus Roh Kudus akan hampir sama dengan Akademi Shrek. Namun, tampaknya situasinya tidak seperti yang diperkirakan. Dilihat dari kondisi saat ini, Raja Dunia Bawah Haluosa yang dihadapinya hari itu bisa jadi raja dan atau salah satu kaisar. Akan sangat menakutkan jika ketiga orang ini adalah Quasigoth. Itu berarti bahwa kemampuan bertarung dari Sekte Tang yang dikombinasikan dengan Shrek tidak sebanding dengan Sekte Roh Kudus. Haluosa bisa menyimpan 12 ksatria kematian yang masing-masing setara dengan 3 kata pelindung baju sirah pertempuran di Underworld Death Domain miliknya. Itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Hyper Douluo. Lalu, sejauh mana kemampuan keseluruhan Roh Kudus Cult? Penampilan Haluosa memungkinkan Tang Wulin menjadi saksi teror-teror keseluruhan kemampuan Roh Kudus dalam arti sebenarnya. Tidak perlu bagimu untuk terlalu khawatir tentang ini. Masih ada kalian semua bersama kami. Yali tersenyum. Aku bisa melihat bayangan ayah baptismu di dalam dirimu. Dia naik ke peringkat Quasigoth ketika dia berusia 35 tahun yang lalu. Dia dianggap sebagai yang teratas dalam sejarah seluruh Akademi Shrek. Namun, saya memperkirakan Anda sama sekali tidak perlu menilai situasi Anda saat ini. Mungkin Anda akan memiliki peluang untuk meraih peringkat itu ketika Anda berusia sekitar 30 tahun. Kekayaan alammu di semua bidang telah melampaui ayah baptismu. Tidak selalu mustahil bagi Anda untuk menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran 1 lawan 1 saat Anda naik ke peringkat Quasigoth dengan sukses. Tang Wulin bertanya, Ibu, apakah ada perbedaan kemampuan bagi orang-orang dengan peringkat Quasigoth yang sama? Yali mengangguk. Tidak akan pernah ada kesesuaian penuh dalam hal kultivasi dan kemampuan. Pasti akan ada beberapa perbedaan, termasuk kemampuan lain dalam diri sendiri. Apakah orang tersebut memiliki efek supresif atau kontrasupresif? Kemampuan baju tempur mereka dan sebagainya. Armor Haluosa bukanlah armor perang 4 kata sebenarnya karena dia tidak pernah bisa mendapatkan jasa pengrajin ilahi. Tetapi itu bukan armor pertempuran 3 kata juga. Dia membuat armor ini dengan menggabungkan armor pertempuran 3 kata dengan tubuhnya sebelum menyelesaikan proses metamorfosis. Ini dianggap sebagai varian baju perang 4 kata. Tetapi jika dibandingkan dengan baju perang 4 kata yang telah mengalami metamorfosis kemudian, masih ada perbedaan kecil. Kamu pasti akan lebih kuat di area ini daripada dia di masa depan. Ada beban di dada Tang Wulin ketika dia mengingat kembali rasa lemah yang dia rasakan ketika berhadapan dengan Raja Underworld Douluo sebelumnya. Kemampuan lawan benar-benar terlalu hebat. Sangat sulit baginya untuk mengejar ketinggalan kecepatan musuhnya. Lagi pula, bukan hanya kamu, tetapi juga teman-temanmu tumbuh dengan sangat cepat. Kalian semua akan menjadi pilar utama dalam melawan kultus Roh Kudus. Tang Wulin berbicara. Selain Raja Dunia Bawah Douluo yang saya temui hari ini, ada berapa banyak batas Douluo peringkat Quasigoth yang ada di dunia? Ekspresi Yali segera berubah serius saat mendengar pertanyaan Tang Wulin. Setidaknya ada satu lagi di Roh Kudus Cult dan orang itu adalah pembunuh yang menyerang Shrek kita sejak dulu. Monikernya adalah Raja Hantu atau Raja Hantu 9. Meskipun Raja Underworld Douluo Haluosa telah menyebabkan banyak kematian, dia jarang muncul. Kerusakan yang telah dia lakukan selama 100 tahun masih dalam kisaran tertentu. Di sisi lain, Raja Hantu Douluo adalah wajah teror yang sebenarnya. Ayah baptismu melukai Raja Hantu Douluo dalam pertempuran yang memberinya ketenaran. Tetapi Raja Hantu lolos. Orang-orang yang menyerang Shrek kami dan memicu amunisi jiwa tetap God Killer Rank dipimpin olehnya pada saat itu. Jika dia tidak menangkap dan menjerat ayah baptismu, dia akan tetap hidup. Yali tidak bisa menahan perasaan seperti menggertakkan giginya karena marah ketika menyebutkan Raja Hantu Douluo. Tang Wulin tahu seberapa besar dia membenci orang ini. Siapa lagi selain dia? Tang Wulin buru-buru mengubah topik pembicaraan karena takut bahwa Roh Kudus Douluo akan diatasi dengan kesedihan. Selain dia, Qiangu Dongfeng mungkin bisa menjadi satu juga. Atau mungkin tidak. Ada juga gumpalan kemungkinan di laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Kombinasi dari Douluo tanpa hati dan Douluo yang asmara juga bisa dianggap sebagai satu Quasigoth. Kombinasi. Apakah mereka mampu meluncurkan keterampilan fusi jiwa bela diri? Tang Wulin segera menghubungkan titik-titik. Seorang Quasigoth biasa sama dengan 3 demigod.
Jika kombinasi Douluo tanpa hati dan Douluo asmara dapat dihitung sebagai satu kuasi God, maka mereka akan melampaui setengah dewa biasa. Betul. Selain itu, kombinasi dari mereka masih sangat buruk untuk peringkat kuasi God. Ekspresi Yali tampak sedikit aneh pada kata jahat. Ada dua pembangkit tenaga listrik limit Douluo masing-masing di Tangsek dan Shrek Academy, sementara ada Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun di Blood God Army. Selain Laut Tanpa Batas, Douluo Chen Xinji dan Pagoda Spirit Pagoda Master Qiangu Dongfeng. Ada 7 limit Douluos di benua Douluo yang dinilai dari situasi saat ini. Namun, Qiangu Dongfeng dapat dibebaskan dari persamaan ini karena hubungannya yang dekat dengan kultus Roh Kudus. Tidak ada yang tahu transaksi spesifik di antara mereka. Jadi, Tang Wulin hanya bisa menghitung 6 limit Douluos untuk berada di pihak mereka. Ada naga suci Douluo di Kekaisaran Bintang Luo. Tapi dia masih hidup dalam bayang-bayang Raja Underworld Douluo. Bagaimana dengan Roh Kudus? Tidaklah menakutkan mengetahui bahwa ada limit Douluos di antara satu raja dan 2 kaisar. Bagian yang menakutkan adalah bahwa mereka semua bisa menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat kuasi God. Ada juga setidaknya satu batas Douluo dalam 4 raja surgawi yang agung. Dengan kekuatan seperti itu di pihak mereka, mereka hampir bisa menyaingi kekuatan yang berdiri di puncak dunia. Tidak heran mereka memiliki keberanian untuk menyerang kota Shrek dan meluncurkan serangan teroris untuk menunjukkan kepercayaan mereka pada kemampuan mereka. Sejauh mana perkembangan kultus Roh Kudus sudah dapat memengaruhi keselamatan seluruh benua? Yali mengerutkan kening dalam-dalam. Raja Underworld Douluo Haluosa hampir merupakan pembangkit tenaga listrik paling bangga di luar sana. Kesediaannya untuk bergabung dengan kultus Roh Kudus hanya karena satu alasan, yaitu untuk menghapus kata semu dari Sudogod dan menjadi dewa sejati. Mengingat itu, saya yakin bahwa Roh Kudus Cult memiliki sesuatu yang cukup meyakinkan untuk memaksa Haluosa untuk bergabung dengan mereka. Kata-kata hampir keluar dari bibir Tang Wulin. Aku sepertinya ingat bahwa dia memberitahu naga suci Douluo sesuatu tentang menghilangkan Sudo dan mempertahankan benar hari ini. Pada saat itu, naga suci Douluo juga sedikit tergoda. Sekarang saya berpikir tentang itu. Dia harus berbicara tentang kenaikan yang sukses kepada Tuhan yang benar. Bukan? Yali mengangguk dengan lembut. Seharusnya begitu. Namun, naga suci Douluo tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Metode Roh Kudus tentu saja tidak cocok untuknya. Jiwa bela dirinya adalah naga suci cahaya. Jadi dia bukan apa-apa tanpa cahaya di dalam hatinya. Alasan mengapa ia tidak mampu naik ke kuasi God dengan sukses sebagian besar karena keadaan pikirannya juga. Sangat sulit baginya untuk mengambil langkah itu pada usianya sekarang. Bersambung.